Sudaryati. Dari instansi saya dari TK Pertiwi Taji Juwiring pakai ya. Taji ada pakai Taji di Juwiring atau tambahan ada saya yang Juwiring. Kami mohon waktu dan kelonggaran Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti program guru penggerak. Ada sesi diskusi, visi dan Makassar perubahan sekolah. Mohon waktunya Ibu ya. Langsung saja saya bacakan sedang acara pada siang hari ini. Nanti yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua nanti pembukaan, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat ini berhasil, teman-temannya lain pun juga ikut tergerak dengan program pemerintah ini, sehingga menjadi guru penggerak ini. Kalau nanti SD Kauman ini nanti mengembangkan pada guru yang lain, juga dampaknya juga output kelulusan dari SD Kauman sehingga berhasil dengan baik sesuai dengan harapan siswa, moralnya pada orang tua, masyarakat, sehingga SD Kauman ini tetap eksis dan digemari dan senang oleh rakyat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Anda Subagio, kepada yang saya hormati Pak Eko Sudaryati selaku pengajar praktek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kahuman serta anak-anak perwakilan dari kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Bapak Ibu Guru semua, untuk diskusi pada pagi hari ini, kita akan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan khususnya di SD kita tercinta, SD Negeri Kahuman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Tujuan dari diskusi pada pagi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah yang berpihak pada murid di masa yang akan datang. Nah, apa visi itu? Visi itu artinya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, bisa yang kedua pandangan atau wawasan ke depan seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Yang kelima, penglihatan pengamatan. Ya, kekuatan visi itu berarti juga sama dengan harapan atau doa kita. Jadi visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah jauh,
Maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi visi ini adalah cita-cita gambaran di masa depan. Ini arti kekuatan kata dari fiksi itu kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seseorang pemimpin. Maka tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Jadi kadang kita sama anak didik kita harus berpikir positif. Nah itu nanti akan terjadi. Kalau pikiran kita negatif ya nanti akan negatif yang terjadi. Tapi kalau pikiran kita positif nanti yang terjadi juga positif. Jadi dari hati, pikiran, jiwa. Dan visi itu tidak hanya ditulis, ditempel di tembok, tapi juga pelaksanaannya dalam kehidupan, dalam pembelajaran sehari-hari harus dilaksanakan. Nah, ini ada sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Jadi visi itu tidak hanya berupa tulisan. Kalau Insinyur Soekarno membuat visi Indonesia itu seperti puisi. Nanti saya minta tolong Ibu Endang selaku pelatih puisi SD tahunan, minta tolong untuk dibacakan biar teman-teman bisa menghayati. Monggo Bu Endang, kita dengarkan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau contoh saya lagi seperti ini, tapi ini pendapat saya. Boleh beda. Pendapat Boleh beda. boleh beda, boleh banget yang kita diskusi. Kalau di saya namanya tugas pribadi saya, kalau kita diskusi jadi kita memberikan perubahan seperti apa sih? Sama sebenarnya. Tugas kita di SD ini kan mempersiapkan anak untuk siap ketika memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu di SMP. Karena terlalu ngoyo sekali ketika kita di SD kita tanamkan sesuk dari dokter dan sebagainya. Karena itu bukan ranah kita. Tugas kita hanya mempersiapkan mereka untuk agar benar-benar siap ketika masuk jenjang pendidikan selanjutnya. Karena jenjang SD ini kan dasar. Ketika anak sudah mempunyai dasar, maka kemungkinan untuk berkembang itu luas sekali. Berbeda ketika mereka tidak mempunyai dasar yang tepat. Nah, di tempat kita inilah, di sekolah kita inilah, kita yakin sekali bahwa anak-anak kita akan mendapatkan kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang selanjutnya. Yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak mempunyai potensi masing-masing yang berbeda dan tidak bisa kita samakan. Ini yang harus kita sadari, bahwa setiap anak itu dengan potensi yang unik. Ini juga yang harus kita kenali sebagai seorang guru dan warga sekolah. Anak akan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ketika kita menyamakan anak itu dengan
materi yang sama, mereka pun akan berbeda dalam menangkap dan berkembang. Sama ketika kita mengajari seekor ikan itu untuk terbang, tidak bisa. Begitu juga anak-anak kita. Mungkin dia ada potensi untuk olahraga, kita kembangkan di bidang olahraga ini. Ada anak yang potensi di bidang akademisnya, kita seorang maupun warga sekolah kita harus sadar betul dan kita mengenali potensi anak dengan harapan bisa berkembang dan mereka berkembang dengan sesuai dengan umur mereka, bisa kita paksakan murakabisan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai komputer itu awal saja, nanti ada yang bisa baik dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Marfai, ya luar biasa. Jadi untuk Bapak Marfai itu tadi kesimpulannya yang nomor 1 itu beriman dan bertakwa serta bernalar kritis dalam proses belajar Pancasila. Kemudian percaya bahwa murid adalah amanah dari wali murid yang harus kita tuntun seperti filosofi Hajar Dewantara. Guru itu tugasnya hanya menuntun, bukan memaksa, bukan menuntut. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu dibuat nyaman dalam belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mendapatkan ilmu atau pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu semangat kalau disuruh berangkat ke sekolah, tidak ada yang mogok atau trauma seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Marfai. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk menghantarkan atau mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ini juga kita itu hanya menuntun saja, tidak boleh memaksa besok kudu dari dokter kayak lagu Susai. Tapi untuk lagu Susai itu besok gede kamu mau jadi apa itu termasuk gambaran dia di masa depan. Tapi kan kita tidak boleh harus jadi dokter, harus jadi ini tidak. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak itu mempunyai potensi masing-masing yang berbeda. Anak itu unik. Jadi contoh kelas 5, saya punya murid, katakan namanya A. Dia itu jarang sekali masuk, kemudian untuk tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Akademiknya ya penjenengan tahu kalau seperti itu, tapi dia itu pandai dalam melukis. Kemarin ibunya saya yang tanpa berarti yang digunakan dari cita-cita yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, jadi terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul, bernalar kritis, dan berbudaya, serta menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan karakter bagi anak. Yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kira-kira apa? Bentuk kerjasamanya itu bagaimana? Saling bahu membantu. Saling bahu membantu. Lagi, ya itu wujud kerjasamanya. Saling membantu. Oke, kemudian ada lagi masukan. Misalnya ada guru yang sedang ada tugas dinas, guru yang kosong masuk ke kelas, itu Ya, itu membantu. Ada yang lain? Untuk yang nomor 2, kerjasama yang kita lakukan dengan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang kita kita ciptakan bersama, kita rumuskan bersama tadi apa? Selain saling membantu satu sama lain, orang tua ya memantau anak dan guru ya bisa
yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tadi kan kolaborasinya berupa apa? Ini kegiatannya. Itu mungkin ekstra itu juga bisa ya, adanya ekstrakurikuler. Sosialisasi dulu, anak guru atau jadi yang nomor 3 tadi sudah terjawab. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai itu dengan adanya mengadakan kegiatan. Yang pertama dulu sosialisasi visi sekolah dengan pihak sekolah itu ya semua anggota sekolah, kepala, guru, tenaga pendidikan, murid, dan komite wali murid serta tokoh masyarakat itu semuanya. Kemudian yang kedua, adanya ekstra itu masuk dalam menjalankan program sekolah ya Pak, itu ya Pak. Adanya ekstra kurikuler di sekolah. Saya khususnya dalam program pendidikan guru penggerak ini, pertanyaan sudah dijawab dengan diskusi. Ya, terima kasih. Tadi terakhir dari saya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak Ibu guru berikan kepada saya dan dukungannya. Saya sudah sampai di titik ini, sudah habis modul 1, besok akan melangkah ke modul 2, masih ada sampai modul 3 ya Bu. Ya, sedikit lagi, nanti Juni sudah selesai insya Allah. Saya mohon dukungan dan doanya Bapak Ibu semua. Besok kalau misalnya ada seperti ini lagi, saya minta dukungan dan waktunya lagi. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi langsung diskusi ya Bu ya, diskusi tentang visi sekolah SD Kauman ini. Namun untuk diskusi ini tadi sudah ada perubahan pada visinya yang nanti semoga bisa ditindaklanjuti, tidak hanya sampai di sini. Nanti ada suatu pertemuan di sekolahan seperti kan ini visinya sudah tertulis di kurikulum ya Bu ya. Nah itu kalau ada visinya ada yang berubah, itu kurikulumnya otomatis sudah berubah karena kan kurikulum Merdeka visi itu tidak pakem, bisa berubah sewaktu-waktu, mungkin setahun itu mungkin bisa kalau ini belum sesuai bisa diubah seperti itu untuk. Namun tidak kalah pentingnya untuk visi ini itu tanpa kerjasama dan gotong royong dari berbagai pihak itu tidak ada artinya. Semuanya harus bekerja sama, gotong royong untuk mencapai visi sekolah dan membuat visi sekolah itu tidak usah muluk-muluk seperti yang tidak kayak Bapak tadi, tidak usah yang ngoyo-woro. Nah, yang penting kita bisa mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu untuk diskusi pada siang hari ini. Nanti untuk Ibu Heni kami mohon laporannya semua laporan beserta dokumentasinya ya. Lalu yang terakhir untuk pertemuan ini nanti kami tutup. Sebelumnya kami ucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Kementerian Pendidikan dan siswa yang telah mendukung kegiatan diskusi pada siang hari ini.
Maka diskusi hari ini akan kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Bila ada salah kata dari saya selaku pengajar praktik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.